Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Ani di channel Olisa Istiqomah atau Olisa Official. Di hari yang indah ini aku ulang tahun guys, tanggal 17 Juni 2024 ya sekarang ya. Terus aku sekarang udah tua, umurku udah 49 tahun supaya kamu tahu. Jadi biar kamu tahu bahwa walaupun kita udah tua juga, kita masih asal punya keinginan yang keinginan yang teguh untuk sembuh dari anxiety disorder ini, kamu pasti bisa. Gitu loh. Oke, stay tune in this channel. Aku mau cerita-cerita tentang pengalaman aku tentang anxiety disorder ini. Jangan kemana-mana. Kalau kamu suka channel ini, subscribe. Kalau kamu suka video ini, di like. Kamu komen sebanyak-banyaknya. Insya Allah aku baca, dan teman-teman yang lain juga boleh menjawab komen-komen teman-temannya. Dan jangan lupa di share barangkali video ini menjadi video yang berguna bagi banyak orang ya. Oke? Oke guys, jadi 17 Juni 2024 aku berulang tahun guys. Oke, happy birthday to myself, dan aku yakin kamu juga ngirim happy birthday buat aku walaupun aku nggak denger, tapi insya Allah ya kamu apapun doa kamu yang terbaik, aku berharap doa itu akan kembali kepada kamu, doa terbaik juga gitu ya. Jadi gini guys, tahun 2021 kira-kira umurku berapa ya? Sekarang aku 49, 2021 sekitar 46 ya kali ya. Jadi Februari 2021 aku mulai kena anxiety disorder, panic attack, hipokondria kayak gitu-gitu. Pokoknya semuanya bersatu dalam tubuh aku. Gitu ya. Terus setiap hari aku merasa takut mati, takut gila, takut karena tremor kan ya, takut gila, takut mati, amarah itu sangat tinggi banget di diri aku gitu loh. Kenapa aku seperti ini, menyalah-nyalahkan diri, bertanya terus kepada Allah, kenapa gitu kan ya. Terus aku berusaha untuk jangan sampai mati gitu loh. Ya kan kalau orang anxiety disorder kan kayak gitu ya, takut mati, sehingga kita ingin jangan sampai kita mati. Jadi kita mau keluar takut, mau ketemu temen takut, mau ngapain juga takut. Karena kenapa? Takutnya pada saat kita di jalan tiba-tiba keserempet motor, keserempet mobil, pokoknya semuanya kita takutin deh gitu loh. Terus ibaratnya mau masak juga, lagi masak kita jadi kepikir, aduh kalau nih kompor meledak apa segala macam, semua kita takutin gitu. Karena kita mau mengkontrol kematian kita, jangan sampai kita mati dulu. Karena kenapa? Ada anak, ada ini, ada itu, kita belum bisa ninggalin dunia karena ada hal-hal yang kita merasa bahwa kita belum melakukan hal itu ya, macam-macam lah gitu ya. Dari tahun 2021 sampai 2024 ini berarti udah berapa tahun? 21, 22, 23, 24, 3 tahun. Alhamdulillah Allah masih memberikan umur panjang kepada aku. Gitu loh. Padahal ibaratnya tahun 2021 ketakutan mati kan. Nah, kamu juga seperti itu kan, takut mati gitu loh. Dan ternyata memang kematian itu hanya milik Allah. Hanya Tuhan yang bisa mematikan kita. Ibaratnya gitu loh. Walaupun kita ketakutan, walaupun kita berusaha untuk nggak mati atau gimana sekalipun, ya kalau Allah belum kasih waktu kita pas sampai di situ, ya kita nggak bakalan meninggal guys. Gitu loh. Jadi buat apa kamu ketakutan setiap hari? Gitu loh. Contohnya ya aku ini, dulunya aku ketakutan setiap hari. Sampai tidur pun takutnya nggak bangun lagi. Sampai kalau mau tidur, aduh, jangan sampai tidur. Makin badan kita makin capek, makin badan kita tidak healthy, tidak sehat, akhirnya si anxiety disorder itu makin parah kan di diri kita. Gitu loh. Jadi aku cuma pengen berbagi sama kamu bahwa aku pun pernah ketakutan seperti itu. Setiap hari takut mati, capeknya minta ampun. Pernah ke psikiater? Pernah. Minum obat dari psikiater? Pernah. Dari minum obat psikiater sampai aku berhenti sendiri pun, alhamdulillah Allah, dan aku masih terus-terusan meminta kepada Allah untuk memberikan aku umur panjang yang penuh dengan barokahnya. Selalu sampai aku sodaqoh subuh pun aku khusus sedekah untuk diri aku sendiri gitu ya. Jadi aku punya celengan di kamar. Aku sedekah untuk diriku sendiri dulu. Setelah itu jadi aku sedekah 2 kali, untuk diriku dan untuk orang-orang yang aku cinta, keluarga gitulah ibaratnya ya.
Tapi untuk aku, satu sedekah buat diri aku meminta semuanya kepada Allah dari rezeki dan terutama umur panjang. Dan alhamdulillah aku yakin bahwa doa itu dijawab oleh Allah. Sampai sekarang aku dikasih Allah umur panjang. Gitu loh. Jadi jangan pikir umur panjang itu dari hasil usaha kita ya, enggak. Enggak. Umur panjang itu karena Allah masih memberikan kita umur panjang. Gitu. Jadi kalau kamu yang berpikir bahwa gue nggak berani begini karena takut mati, gue nggak berani begitu karena takut mati, akhirnya kamu di dalam kamar aja nggak ngapa-ngapain, ya kamu salah banget. Kamu salah banget guys. Gitu. Justru orang-orang kayak kita ini sangat butuh olahraga, sangat butuh sosialisasi. Itu butuh banget kita. Sangat butuh berteman gitu. Untuk apa? Untuk membuat kita tuh rileks gitu loh. Karena justru orang-orang seperti kita ini harus rileks. Olahraga itu kan mengeluarkan hormon bahagia sebenarnya gitu loh. Jadi kalau kamu yang kurang olahraga, aduh kamu susah untuk keluar dari penyakit ini. Karena hormon bahagia kamu tuh nggak keluar-keluar. Kalau kamu nggak bisa lari, kamu jalan kaki. Jalan kaki 10.000 langkah. Itu wajib setiap hari jalan kaki 10.000 langkah. Kalau kamu nggak bisa lari nggak apa-apa. Gitu loh. Atau kalau kamu mau agak malas keluar, kamu bisa setel YouTube, di situ kamu bisa cari senam apa, senam kegel ada, senam untuk orang tua ada, segala macam olahraga itu ada di YouTube, kamu tinggal ngikutin aja. Gitu. Jangan sampai kamu nggak olahraga karena sayang banget olahraga itu mengeluarkan hormon bahagia. Ya, sekali lagi aku kasih tahu sama kamu, aku pun 3 tahun yang lalu gitu. Ketakutan mati, ternyata sampai sekarang Allah masih kasih umur gitu loh. Tapi coba kamu pernah nggak kamu lihat di luar ya? Aku pernah ngeliat di jalanan gitu ya, bapak-bapak udah tua gitu loh. Jalannya udah bungkuk, udah kurus. Aku nggak tahu deh umur berapa, tapi kalau aku lihat sih beliau sudah sangat tua gitu ya. Kayak yang udah nggak ada gairah hidup dan aku juga yakin dia makan juga udah nggak terlalu nafsu gitu ya. Kayak kita-kita yang masih makan ini makan itu. Beliau aku yakin udah biasa aja gitu ngadepin dunia ini udah kayak pasrah-pasrah aja. Mungkin di dalam tubuhnya juga aku nggak tahu ada penyakit apa, tapi Allah belum belum memperkenankan beliau untuk kembali gitu ya. Ya masih panjang umurnya. Gitu loh. Sedangkan ada orang yang masih muda meninggal gitu loh. Kita kan sering kan lihat kan apalagi kita di medsos gampang banget ya mengakses kabar-kabar berita-berita yang masih muda lah meninggal, olahragawan lah meninggal, apa segala macam. Tapi pas kita lihat itu aku pikir gitu bapak-bapak atau ibu-ibu yang minta-minta di jalanan, ya Allah gitu ya. Mereka mungkin juga udah nggak yang gimana banget gitu, nggak takut akan kematian tapi Allah belum mengambil. Ada juga orang tua yang udah sakit parah gitu loh. Yang mungkin anak-anaknya juga udah pada capek ngurus orang tuanya, tapi belum dipanggil juga yang sakit. Terus mau gimana? Disitulah aku menyadari bahwa oh iya memang kematian itu benar-benar urusan Tuhan gitu loh. Bukan urusan kita. Apa yang harus kita lakukan? Mempersiapkannya lewat cara iman. Gitu loh. Kamu yang agama apapun mempersiapkan. Yang aku tahu agamaku Muslim ya, Islam ya. Banyak sedekah, menjalankan ibadah yang wajib dan menjalankan ibadah sunnah sebanyak-banyaknya gitu loh. Kan aku barusan makan nasi kebuli. Terus baca surat Al-Mulk misalnya gitu kan, hafalin surat-surat penting kayak surat Al-Mulk, Al-Waqiah, Ar-Rahman, Yasin, kalau bisa sampai ke Al-Kahfi ya gitu ya. Ibaratnya itu surat-surat yang menurut aku tuh kayak surat-surat penting gitu dalam kehidupan gitu. Kalau bisa dihafalin, kalau nggak bisa satu Al-Quran ya nggak apa-apa, minimal membaca satu hari semales-malesnya satu ayat ibaratnya gitu, Al-Quran satu ayat semales-malesnya. Ya jadi kita persiapkan gitu loh hal-hal yang seperti itu. Jangan kamu sibuk membaca ciri-ciri kematian sementara kamu nggak sibuk mempersiapkan kematian itu. Aku sampai sekarang nggak berani baca ciri-ciri kematian kayak mana gitu. Makanya aku tuh suka males kalau ada orang yang komen-komen ngomong tentang ciri kematian. Aduh, gua aja males baca-baca kayak gitu. Tapi yang aku cari tahu adalah hidup setelah kematian gitu loh. Oh begitu ya.
oh bahwa hidup setelah kematian tuh ada ini. Indah gitu loh ternyata gitu loh. Asal kita mempersiapkannya mulai dari dunia ini kita persiapkan. Makanya aku bilang, aku dikasih penyakit anxiety disorder. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah hal terbaik yang Allah berikan kepada aku. Hal terbaik gitu loh. Dan kamu, kalau kamu mengambil hikmah dari sakit ini dari keimanan, kamu akan sama loh sama aku. Kamu akan mengucapkan alhamdulillah dikasih sakit ini daripada dikasih hal-hal yang tidak baik gitu loh. Mungkin kelihatannya di dunia wah keren, bagus, apa segala macam, tapi imbas nanti kita di akhirat nggak bagus gitu loh ya guys, gitu loh. Jadi alhamdulillahirabbil alamin sejak 2021 aku ketakutan mati dan segala macam, Allah masih kasih aku hidup sampai tahun 2024 ini dan aku sangat berharap kepada Allah, ya Allah berikan aku umur yang panjang ya Allah, berikan aku umur yang panjang ya Allah, berikan aku umur yang panjang, umur yang penuh dengan barokahmu. Aku masih berharap itu dan aku yakin Allah pasti mengijabah doa-doaku. Karena kenapa Allah sendiri bilang memintalah, nanti aku kasih, minta aja, nanti aku yang kasih gitu. Dan percayalah, apapun yang terjadi di hidup kita, pasti yang terbaik buat kita. Asal kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Asal kita mendekatkan diri kepada Allah. Aku yakin, aku sampai hal kayak jatuh aja kemarin itu aku jatuh. Jadi pinggang aku ini menghantam menghantam kursi kecil biru, nih tulang rusuk masih nggak enak sampai sekarang. Aku berdoa ya Allah semoga sakit ini um, sebagai penghapus dosa-dosaku karena aku yakin kayaknya gue habis dosa ini dosa itu. Jadi aku sering begitu tuh, kayaknya gue melakukan dosa ini, insya Allah dihapus sama Allah nih dosanya dengan rasa sakit ini. Hampir 2 minggu loh biru sampai aku ke Haji Naim itu uh, urut gitu pijit gitu ya. Bahkan waktu aku sakit awal itu aku ya Allah aduh jangan-jangan nih jangan-jangan terus aku langsung berdoa ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah panjangkan umur hamba ya Allah ampuni aku ya Allah begitu gitu terus gitu loh ya alhamdulillah Allah masih kasih kesempatan gitu loh masih kasih umur panjang sampai saat ini gitu loh kita husnuzon aja kepada Allah bahwa apapun yang terjadi pada hidup kita itu adalah yang terbaik dari Allah buat kita oke. eh Semoga video ini menjadi wasilah sebagai jalan kesehatan buat kamu. Kalau kamu suka sama video aku, suka dengan channel aku, please subscribe, please subscribe. Kalau kamu suka dengan video ini, silakan di like, tulis komen, tulis komen. Siapa tahu teman-teman kamu yang lain bisa memberikan komen baik-baik, komen-komen positif kepada kamu dan juga share sebanyak-banyaknya. Insya Allah menjadi pahala jariah yang tidak akan putus sampai kita mati sekalipun. Terus pahala jariahnya masuk ke kita kalau kita share-share dan berguna bagi orang lain. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.